Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fauzi, NPM 2115001001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan saya selama mengikuti MBKM dan juga hubungan beberapa mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi dengan program MBKM yang saya ikuti. Nah, program MBKM yang saya ikuti adalah studi independen di Mitra Decoding atau ya di Coding Indonesia. Nah, jadi saya mengikuti kegiatan MBKM studi independen di coding, pengembangan front end, web dan back end. Nah, selama proses pembelajaran tentunya lebih terfokus pada pengembangan website. Oleh karena itu, saya diberikan banyak sekali course terkait pengembangan website seperti belajar dasar pemrograman web, belajar membuat front end web untuk pemula, belajar fundamental front end web development menjadi front end web developer expert, dan belajar membuat aplikasi back end untuk pemula. Nah, berikut ada penjelasan singkat terkait course-course yang sebelumnya saya sampaikan sebelumnya. Nah, pada course belajar dasar pemrograman web, saya mengajak belajar pengenalan HTML, penerapan elemen HTML, membuat struktur website, pengenalan CSS, menerapkan teknik-teknik dalam styling, dan juga mempelajari teknik layouting menggunakan Flexbox dalam membangun konten halaman website. Dan pada akhir course juga terdapat submission untuk membuat website sederhana yang responsif dengan menerapkan teknik-teknik yang telah dipelajari sebelumnya. Berikut adalah hasil dari pembuatan website pada submission yang pertama. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya pada course front end untuk pemula, saya mempelajari materi browser object model atau BOM dan juga DOM atau dokumen object model. Kemudian juga belajar menerapkan event untuk menciptakan interaktivitas dalam suatu website dan penyimpanan data yang dapat dari user atau dari hasil olahan itu dengan menggunakan web storage seperti local storage maupun station storage. Dan pada akhir course juga terdapat submission untuk membuat website sederhana kembali dengan menerapkan teknik-teknik yang telah dibuat, yaitu menggunakan DOM, BOM, dan juga session storage atau local storage. Ini adalah hasilnya, yang mana di sini bisa nambahkan buku-buku seperti itu nih website yang telah saya buat. Oke, pada course selanjutnya yaitu course fundamental front end web. Saya mempelajari materi sintaks dalam JavaScript, khususnya IS6 atau ECMAScript 6. Kemudian membuat web komponen, menerapkan package manager, menerapkan paket bundler, dan juga menerapkan asynchronous JavaScript request. Dan pada akhir course juga terdapat sebuah submission, yaitu membuat sebuah website yang bisa mengkonsum sebuah API. Dalam hal ini adalah hasil pembuatan websitenya adalah berikut. Monitor kita. Nah, ini adalah website yang berhasil saya buat untuk course fundamental. Nah, selanjutnya ada course front end web developer expert, yang mana pada course ini saya mempelajari pendekatan mobile first approach atau pendekatan pengembangan website yang dimulai dari device mobile atau layout mobile. Kemudian ada materi aspek aksesibilitas dalam sebuah website, prinsip-prinsip penulisan kode JavaScript yang clean, membuat progressive web apps, dan penerapan testing seperti unit test, integration test, dan end-to-end test. Kemudian juga mempelajari web performance dan menerapkan teknik continuous integration atau continuous deployment untuk melakukan proses testing dan juga build. Pada akhir course juga sama, membuat sebuah submission, yaitu sebuah website gabungan dari course-course sebelumnya ini untuk penerapan teknik-tekniknya. Tapi di sini ada tambahan yaitu PWA, testing, dan juga web performance. Dan ini adalah hasil akhir website yang telah dibuat pada course yang expert. Dan pada akhir program terdapat proyek capstone, yaitu membuat sebuah website berdasarkan tema tertentu. Dalam hal ini kelompok kami memilih tema yaitu kesejahteraan masyarakat.
Nah, dalam melaksanakan proyek ini, kami menggunakan tools yaitu Tailwind, React, dan backend-nya menggunakan Express.js. Kurang lebih ini adalah hasil dari project capstone-nya, website bernama Nutrify. Di ini bisa melihat daftar makanan, juga ditambahkan nanti bisa terhitung gitu akumulasi dari nutrisi-nutrisinya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan kegiatan MBKM-nya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hubungan mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi dengan kegiatan MBKM ini. Jadi mungkin saya coba buka contohnya terlebih dahulu. Di sini submission. Nah, oke. Nah, pertama hubungan dengan keamanan sistem informasi, yaitu pertama ada penggunaan bundler seperti Babel.js untuk paket bundling gitu. Jadi semua semua kode JavaScript itu digabungkan menjadi satu, menjadi versi yang terlama gitu. Jadi ya terlama di sini maksudnya bisa diterima oleh banyak browser, sehingga terdapat aspek-aspek terpenuhi. Yang pertama seperti keamanan browser, karena Bubble itu sendiri membantu menyederhanakan pengembangan website dengan memungkinkan penggunaan fitur JavaScript terbaru tanpa khawatir dukungan browser, karena uh, convert ke versi JavaScript yang terlama sehingga kompatibel ke banyak website. Kemudian dari keamanan kode, walaupun bukan tujuan utama dari bundling ini bukan keamanan kode, tetapi masih terdapat aspek keamanan karena menggunakan bundler ini dapat membantu menyatukan dan menyederhanakan kode yang dapat membuatnya lebih mudah untuk dilakukan audit keamanan. Dan selanjutnya itu ada penerapan automation test, yang mana tadi juga dipelajari di modul expert. Nah, yang mana automation testing ini dapat menjadi bagian integral dari strategi keamanan perangkat lunak atau website dengan membantu mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah kerentanan keamanan. Nah, integrasi antara automation testing dan keamanan dapat membantu memastikan bahwa website yang dikembangkan dan diuji dengan standar keamanan yang tinggi sepanjang siklus hidupnya, atau selama dia di masa production itu dia aman gitu, apabila kita sudah menerapkan skema-skema testing yang memang mencegah terjadinya kerentanan terhadap keamanan. Kemudian penerapan clean code ini juga termasuk dalam materi MBKM tadi yang telah saya sebutkan. Nah, dengan kode yang bersih dan juga terorganisir juga menambah atau membantu meningkatkan keamanan perangkat lunak, karena dari pertama dari keterbacaan kode, karena dengan tegas clean code ini kode akan mudah dipahami oleh banyak pihak, baik itu pengembang dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemeliharaan perangkat lunak, sehingga memungkinkan mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahan. Kemudian dengan menerapkan clean code tentunya menghindari duplikasi kode, yang mana duplikasi kode ini dapat menghasilkan kerentanan jika ada perubahan kebijakan keamanan yang diperlukan. Dan juga dengan clean code maka akan mendorong manajemen error yang efektif, termasuk penanganan kesalahan dan juga pelaporan error yang jelas. Tentunya ini akan membantu pengembang untuk merespon dan memitigasi masalah keamanan dengan lebih mudah dan juga lebih baik. Dan kemudian untuk pengujian unit atau testing ini juga masih berkaitan dengan sebelumnya, berarti
juga mendukung praktik pengujian unit yang kuat, yang mana pengujian yang baik adalah bagian dari integral dari keamanan perangkat lunak karena memastikan bahwa perubahan pada kode tidak membawa resiko yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah uh, terdapat pada khususnya pada custom project di sini kami menerapkan sebuah protokol keamanan, bukan protokol sih, pendekatan keamanan pada penyimpanan informasi pribadi yaitu password, di mana password yang didapat dari user dalam hal ini dalam sign in ini harusnya di sign up sih. Nah, ya nih di sign up. Nah, pada di sign up kan di sini diambil data password. Sebelumnya password adalah sebuah data mentah atau sebuah karakter-karakter yang diinputkan dari keyboard asli. Lalu di sini memanfaatkan sebuah package yaitu bcrypt, yaitu mengubah karakter-karakter yang sebelumnya diinput menjadi bentuk hash atau diubah menjadi kode-kode yang panjang dengan panjang 10 karakter. Jadi akan di-encrypt menjadi suatu kode acak sehingga password yang disimpan itu bentuknya sudah berbeda dengan apa yang diinput. Tentunya ini akan membuat lebih aman daripada tidak sama sekali di hash. Tuh. Kemudian kami juga pada project Capstone ini menerapkan token atau JavaScript Web Token untuk beberapa tujuan keamanan. Yang pertama autentikasi. Nah, dengan JWT tentunya kita dapat mengimplementasikan autentikasi pada aplikasi website. Ya, contohnya setelah seseorang pengguna berhasil login, maka server dapat memberikan sebuah JWT atau token yang berisi informasi pengguna dan juga yang mana JWT ini dapat disematkan dalam permintaan atau request sehingga yang dapat merequest data itu yang sudah memiliki token gitu sehingga ini juga memberikan keamanan gitu bagi website khususnya dalam pertukaran data di belakang gitu. Kemudian selanjutnya ada otorisasi. Nah, JWT juga dapat membawa informasi tentang hak akses. Nah, dari token itu bisa membahas role dan juga izin dari pengguna tersebut. Nah, sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan otorisasi berdasarkan klaim-klaim yang disertakan dalam JWT. Kemudian dengan adanya JWT juga bisa melakukan token refresh. Nah, dengan begitu autentikasi menjadi lebih aman termasuk menggunakan token refresh ini. Nah, dengan token refresh ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui token autentikasi tanpa harus memasukkan kembali kata sandi sehingga sandi tetap aman, maksudnya pengguna itu tetap aman dan juga dari sisi website juga tetap aman. Dan terakhir, penggunaan JWT juga membantu meningkatkan skalabilitas sistem autentikasi dan juga otorisasi karena token ini menyimpan informasi yang dibutuhkan dalam server sehingga dapat memvalidasi dan mengizinkan akses tanpa harus selalu merujuk ke basis data atau menyimpan informasi autentikasi di sisi server. Nah, dengan adanya JWT ini kita tidak banyak atau sering-sering berkomunikasi langsung ke database. Nah, jadi tentunya traffic dengan database itu semakin sedikit gitu, sehingga misal ada scamming atau apapun itu trafficnya tidak banyak terbaca komunikasi dengan database-nya, tapi lebih ke lokal karena biasanya token ini disimpan ke lokal. Gitu. Oke, dan terakhir di sini kami juga menerapkan sebuah fitur yaitu lupa password. Ya, mana lupa password di sini juga kami sudah atau ganti kata sandi ini kami menerapkan mengirimkan sebuah OTP
Nah, di sini adalah contoh codingannya. Di sini request code. Jadi ini akan mengirimkan sebuah OTP untuk melakukan penggantian password. Sehingga seharusnya ini menjadi lebih aman karena harus memiliki informasi terkait OTP itu baru dia bisa mengubah sandinya. Yang mana karena OTP-nya itu tidak hanya sebatas OTP karena di sini juga ada sebuah logic untuk melakukan verify kode OTP yang telah kami berikan gitu. Apakah sesuai atau tidak dengan inputnya. Dan apabila melebihi jumlah batas attempt atau memasukkan OTP ini akan dicegah gitu untuk melakukan berturut-turut. Tentunya ini juga menjadi aspek keamanan karena dengan begitu entah itu hacker atau orang usil tidak akan mudah mencoba-coba kode-kode secara random atau acak karena di sini dibatasi 5 kali percobaan gitu. Oke, dan di sini juga ada beberapa keamanan juga seperti ini reset password juga dicek terlebih dahulu apakah emailnya tersedia. Ini juga sama ATM lebih dari 5 kali atau tidak dan seterusnya. Dan kurang lebih itu adalah penjelasan kegiatan saya selama MBKM dan juga hubungan mata kuliah keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi dengan kegiatan MBKM yang telah saya lakukan ini gitu. Sekian atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.